Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini kembali saya mau coba sharing ke teman-teman ya list rekomendasi ya untuk watchlist trading tanggal 10 Juni 2025 ya. Mungkin kembali nggak bosan-bosan saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Ya, jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan punya keyakinan sendiri gitu ya kenapa beli, kenapa jual, karena ya buy and sell-nya itu ada di jempol teman-teman masing-masing gitu ya. Dan saham yang saya share adalah saham yang menurut hasil analisa saya menarik dan jelas saya sangat bisa salah gitu ya. Dan biasanya untuk meminimalisir itu dari saham-saham yang saya watchlist biasanya saya hanya analisa lebih lanjut untuk saham-saham yang direspon market. Artinya kalau untuk scalping ya, untuk scalping saya akan lihat dulu marketnya gimana. Kalau dia pre-openingnya aja udah hijau tebel gitu ya, dan pada saat market opening dia naik kenceng, trade booknya menarik gitu, baru saya lanjut analisa lebih lanjut untuk ke bid over, chart 1 menit, trade book gitu ya, untuk memutuskan entry. Tapi ya balik lagi ya, teman-teman harus paham dan bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing, karena ya portonya porto teman-teman bukan porto saya. Bahkan kadang ini kenapa saya ulang, karena saya khawatir ada dari teman-teman yang akhirnya loss gitu ya dan marah-marah gitu sama saya gitu. Padahal kalau cuan pun bilang makasih aja belum tentu gitu. Ya biasanya karena memang belum paham bahwa trading itu tanggung jawabnya dari tangan teman-teman masing-masing. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Besok untuk scalping saya pikir nggak terlalu banyak ya. Ada beberapa tapi itu lebih prefer menurut saya high quality-nya buat swing ya, nggak terlalu in out terlalu sering, karena ya akan sayang gitu ya. Jadi teman-teman yang belum nonton konten saya swing mingguan boleh cek ya YouTube saya, itu saya udah post ada 4 saham menarik gitu. Kalau untuk 10 Juni besok ya, besok itu Pak saya cuma punya 3, ada BRPT, MPXL dan masih konsisten BCIP. Ya, saya pikir BCIP ini akan udahan mainnya gitu waktu dia kena UMA, tapi ini market makernya masih main gitu. Jadi ya kayaknya nggak boleh diignore. Tapi nanti saya coba bahas satu persatu. Ini juga saya mau sharing ya, saham yang saya watchlist kemarin di perdagangan kemarin. Ya memang saya bilang ada 6, bahkan ya ada 6 dari 6 saham ini teman-teman. Jujur saya cuma trading satu. Saya cuma trading di MBMA, dan even tradingnya itu pun kayaknya kurang dari 5 menit ya. In out cepet banget saya. Saya beli 4 sekian, jualnya 5.10. Saya ingat jualnya 5.10 average-nya gitu ya. Ya jadi ya itu, nih saya coba review satu-satu deh ya. Ini Inco posisinya balik lagi ke support. Ya ini saya bilang nih kan break area. Nah ini sepertinya ya dia ditahan di 3.700-an gitu ya. Karena volumenya juga kecil, menurut saya ya masih oke. Ini Inco ya. Lalu Tins ya, sorry. Ini saya coba urutkannya terbalik ya teman-teman. Nah, Tins nih kemarin dia nggak sempat ngebuat wick, sebenarnya kenceng loh pagi-pagi, tapi kan ini bisa jadi pengecualian. Menurut saya masih bisa dipantau karena dalam waktu dekat ini kalau nggak salah dia mau ada RUPS ya. Nah, 12 Juni ya, artinya minggu ini dia mau ada RUPS. Jadi ya masih bisa lihat-lihat aja apakah akan ada aksi silat lagi gitu ya di price actionnya Tins. Ya kita lihat aja. Kalau ini volume yang terjadi sih besar, tapi ya candle terakhir ini seolah menggambarkan bahwa saham Tins ini break dengan volume yang lumayan besar. Nah ternyata waktu dia break sampai ke level 1.300-an ya high-nya ya. Ya, purchase di 1.300 ya sellernya keluar dan ditekan, tapi volume yang terjadi besar. Nah ini biasanya masih tetap di watchlist kalau menurut saya ya, karena kan ada sentimen mau corporate action ya. Kita nggak tahu nih apa yang akan keluar di hasil dari corporate action itu ya, corporate action lagi, apa namanya, RUPS ya, RUPS. Dewa gimana? Dewa ini juga koreksi teman-teman, saya rekom Dewa juga koreksi, saya nggak entry. Toba ini open gap up kencang banget terus merah, sama ya MBMA juga kalau nggak salah. Nah, tapi saya dapat di 48 sekian gitu ya, jual 5.10 gitu. Tapi ya menurut saya kemarin lumayan gede, jadi cuannya lumayan gitu ya. Nah, terus PTPP saya pikir akan lanjut break karena volumenya ini mulai ada indikasi menjanjikan gitu ya, foreign ikutan, ternyata nggak lanjut. Jadi ya makanya sebenarnya nanti saya coba mempersiapkan draft ya, gimana sih flow-nya kalau mau teman-teman lihat dari watchlist ini, mulai dari ya ini masukin ke watchlist ke sekuritas, terus lihat pre-opening dan pre-closing, IEV dan IEP gitu ya, untuk melihat harga pembentukannya dan memastikan saham ini menarik apa enggak gitu ya. Terus selanjutnya bisa ngelihat trade, down trade gitu ya, trade book, bid over gitu, untuk memastikan kalau mau entry. Nanti saya coba buat, tapi masih saya coba konsep dulu ya gimana. Nah,
Langsung aja supaya nggak terlalu panjang teman-teman, saya bahas kenapa 3 saham ini menurut saya menarik. Nah, BRPT. BRPT pun sebenarnya di 1.300 ya kalau saya nggak salah, ini harusnya kayak saya pikir wah ini buangannya udah deres kayaknya mau udahan gitu ya. Nih saya inget nih 1.300 berapa, wah ini kayaknya mau udahan, dan dia turunnya kan sampai 12 sekian ya. Wah kayaknya ini 6%. Waktu itu nih saya yakin banyak juga yang kegocek dan ya gitulah ya. Kurang ini, wah saya pikir nah udahan kayaknya mainnya gitu ya. Nah ternyata dia sempat ngebase juga beberapa hari doang nih. Lanjut di hari Kamis ya sebelum libur hari Jumat itu, ini volumenya ini yang terjadi di 5 Juni ini luar biasa gitu. 5 Juni ini volumenya gede banget ya, data transaksinya ini big accumulation dari broker CC. Jadi seller SQ MGYP aja ini belum, kalau di total ini baru berapa, 60-an ya. Di bahkan satu CC aja udah 99 miliar teman-teman. Ini kan berarti nggak main-main, dan value transaksinya ini 280 miliar. Nah ini kita coba compare di hari sebelumnya yang BRPT merah tipis hanya 63 miliar. Ya jadi mungkin teman-teman yang belum tahu saya mau sharing. Nah ini 280 miliar. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu saya mau sharing. Ya saham yang volumenya itu increase signifikan ya, naik dengan sangat signifikan, itu harus di watchlist karena pasti ada sesuatu gitu ya. Jadi level tambahannya volumenya besar, data sahamnya hijau pekat, ya itu udah mesti dipantau. Cuman biasanya ini kan sahamnya super liquid dan dia naik 17%. Jadi kalau kita dapat pada saat opening dia ada gap up gitu ya, nyari 2-3% di saham yang lagi kencang gini dan dia liquid, ini ya sumber penghasilan mantap menurut saya gitu ya. Seperti itu. Yang kedua ini saya punya saham MPXL ya. MPXL ini kenapa menarik? Ya karena kemarin itu dia naiknya kencang dan posisi teknikalnya juga menurut saya oke. Nih ya. Nah, ini kan posisinya dia break, dan kalau dilihat ini volume yang terjadi dibanding volume-volume sebelumnya ini udah mengindikasikan ada sesuatu. Ya jadi kalau saya buat secara sederhana pakai console box gitu ya. Area konsolidasi, ya ini break dengan volume. Ya kalau posisinya break dengan volume, ya biasanya nih teman-teman saham yang teman-teman pasti yang suka analisa teknikal tahu ya, buy on breakout. Buy on breakout itu gimana? Ya itu bisa dilakukan juga di intraday gitu ya, bisa ngelihat multiple time frame gitu ya. Jadi pada saat market lagi jalan kita lihat time frame yang lebih kecil gitu, nggak chart daily ya. Nah ini kan dari dailynya udah kelihatan volume yang terjadi besar ya. Volume terjadi besar, harganya break dari konsol sebelumnya. Ini kan mau resist turun, dia mau break support, dia ketahan, dia naik lagi, terus dia turun lagi, dan dia bergerak di ranging area sini gitu ya. Nah kemarin MPXL naiknya lumayan kencang 12%. Data transaksinya gimana ya? Memang ini saham sebenarnya secara likuiditas agak begitu kurang, tapi kalau berdasarkan menurut saya ya, kalau saya retail kecil gitu ya yang hanya entry 5-10 juta gitu ya di trading gitu, atau mungkin ya paling gede 20-30 juta gitu ya, ini sangat masih masuk gitu. Ya justru ini malah nggak bisa masuk kalau orang yang punya size portofolionya gede. Kalau buat saya pribadi gitu, ini masih sangat menarik untuk dipantau. Karena alasannya apa? Ini ada data transaksinya oke, posisinya breakout, dan dia volumenya lumayan oke. Nah, seperti itu ya. Ini juga dia kalau kita lihat corporate actionnya juga di tanggal hari ini kan tanggal 9 ya. Saya buat konten ini dan besok itu tanggal 10 marketnya open, 2 hari setelahnya dia mau ada RUPS. Ya nanti teman-teman tinggal cari sendiri aja. Ini mau ada apa nih di RUPS-nya ini. Kalau ngelihat pendapatan di kuartal 1 tahun 2025 sih sebenarnya ini turun ya. Tapi sahamnya naik. Ini seolah-olah ada sesuatu yang reverse gitu ya, yang bertolak belakang gitu. Tapi ya apa itu ya saya juga nggak ngerti. Tapi kalau saya pribadi tradingnya itu fokusnya ke analisa data transaksi sama teknikal aja gitu ya. MPXL menurut saya oke. Ya kalau di saham-saham kayak gini kan naiknya kencang, ini enak banget. Apalagi harganya ini nggak kayak BRPT. Kalau BRPT kan 1.500, kalau MPXL ini 141. Kalau 141 satu ticknya itu udah tutupin fee ya kalau saya nggak salah. Jadi itu ya alasannya menarik. Yang ketiga sama apa? Saham BCIP. BCIP ini emang naiknya slow. Kenapa dia naiknya slow? Ya saya nih berasumsi, balik lagi, selalu berasumsi. Atas dasar apa? Atas dasar karena di tanggal BCIP di tanggal 2 Juni dia kena UMA. Ya, kalau sudah kena UMA dia masih naik kencang, biasanya kena suspend.
yang mana kalau udah kena suspend dan mostly itu rencananya si market maker bubar, karena biasanya banyak holder yang udah khawatir dan akhirnya kena suspend, buang aja dulu deh, buang dulu gitu, dan ya jadi berantakan gitu ya. Nah ini kan sepertinya chartnya ini kan udah jelas ya, ini chartnya uptrend. Nah sebelumnya tuh waktu dia turun di sini kena UMA tanggal 2, jadi UMA ini pengumumannya tanggal 2 untuk efektif tanggal 3 kalau saya nggak salah. Nah ini pokoknya keluar informasi UMA bahwa dia di UMA tanggal 2 Juni ya. 2 Juni ya berarti efektifnya untuk tanggal 3. Dan lihat aja, jangankan suspend ya, UMA aja tanggal 2, tanggal 3-nya langsung ya minusnya 5% gitu. Tapi terlihat nih teman-teman, kalau kita balik lagi ke data transaksi, ini broker TF masih akumulasi. Ya, akumulasi, kenapa saya bilang PD akumulasi? Ya ini kan dia beli 161.000 lot ya. Ini kan udah jelas ini berbandingnya kalau di top buyer 2 hanya 24.000, dia 161. Dan ini di sisi kanan ya saya berasumsi lagi ini retail. XL, XC ya, Beki ini retail, XA tuh. Ya, seperti itu. Dan biasanya saham kayak gini menarik, dan kalau kita tarik mundur kan sebelumnya ini saham tidur tiba-tiba keluar volume. Nah, ini kan pasti ada something. Jadi menarik menurut saya untuk dipantau. Ya, jadi untuk trading menurut saya BRPT, MPXL, BCIP, dan sisanya yang paling untuk yang swing tadi ya udah mulai hari ini udah mulai setting lah, titik-titik entry GTC ya, goodwill cancel gitu ya, masukin order untuk saham-saham swing yang menurut saya menarik. Ya sahamnya mana, lihat aja teman-teman konten saya yang sebelumnya ya. Jadi menurut saya seperti itu untuk tanggal 10 Juni yang untuk trading nih, BRPT berpotensi banget ya teman-teman. BRPT, MPXL gitu. Kalau untuk swingnya saya sampai PP, saya TPIA ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.